kecil, Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Tuhan. Jadi kita harus bisa mengelola berkat Tuhan mulai dari hal yang kecil. Kita bisa melihat bagaimana Yesus bisa mengelola berkat yang kecil ketika Dia memberi makan 5.000 orang dengan apa, saudara? 5 roti 2 ikan. Itu berkat yang kecil, tapi bisa memberi makan 5.000 orang, belum termasuk ibu-ibu dan anak-anak. Luar biasa. Nah, kenapa berkat kecil 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang? Pertama itu karena diserahkan kepada Yesus. Saudara pernah nggak serahkan berkat yang saudara terima kepada Tuhan? Jangan pakai dulu. Benar nggak, saudara? Dapat berkat besar, ingatnya langsung ke mall. Dapat berkat besar, ingatnya langsung ke restoran mana. Serahkan dulu kepada Tuhan. Sisihkan dulu apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Baru kita nikmati. Itulah cara untuk kita diberkati. Nah, ketika mereka serahkan ini Tuhan, ada 5 roti 2 ikan, maka berkat itu jadi besar, jadi cukup, saudara. Karena ada pengelolaan yang baik, manajemen yang baik. Nah, apa yang Yesus lakukan setelah dia terima berkat yang sedikit ini? Dia tidak langsung bagi, no. Tidak, saudara. Dia kumpulkan berkelompok. Saudara lihat kan ada foto Tuhan Yesus 55.000 orang, kelompok ini. Itu perlu. Makanya kalau gereja yang sudah besar, itu biasanya ada kelompok-kelompok sel. Dari kelompok sel itu nanti ada koordinator. Nah, ini artinya apa? Bahwa hidup kita ini perlu dipimpin, hidup kita ini perlu dikelola, teratur. Ada kelompok-kelompok yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Ini artinya manajemen yang baik. Yesus mau hidup kita juga ada pengaturan yang baik, manajemen yang baik untuk mengelola apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin. Sebab segala sesuatu itu punya Tuhan, bukan punya saudara. Milik Tuhan, bukan milik saudara. Sebab kita diciptakan bukan untuk menjadi pemilik. Bahaya kalau kita sudah merasa kita jadi pemilik. Ketika kita merasa bahwa itu milik kita, maka hati-hati kita akan dibawa ke dalam berbagai pencobaan. Karena ketika orang merasa dia menjadi pemilik, maka dia akan mempunyai rasa cinta kepada barang itu, kepada uang itu, kepada apapun yang dia miliki. Sebab ketika kita sudah menjadi cinta, firman Allah berkata apa? Cinta akan uang, cinta akan harta, semuanya adalah akar dari segala kejahatan. Kita butuh semua, saudara. Kita butuh rumah, butuh mobil, butuh uang dan sebagainya. Tapi ketika kita sudah mulai cinta, maka itulah akar dari segala kejahatan. Itu sebabnya kita jangan dikuasai, tapi kitalah yang menguasai. Amin. Amin. Kita yang menguasai uang, kita yang menguasai berkat itu. Jangan berkat yang menguasai kita. Bahaya kalau berkat yang menguasai kita, saudara, tanpa kita sadari itu.
Itu sebabnya kita harus belajar mengatur berkat Tuhan. Sebenarnya Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati kita supaya kita bisa atur. Ini terbalik. Justru banyak kejadian malah kita diatur sama berkat itu. Sebenarnya bukan Tuhan beri dulu baru kita atur, tetapi apa yang Tuhan berikan baru kita atur. Seringkali kita berkata begini, saudara, Tuhan kalau saya diberkati banyak, saya mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Benar tak saudara? Saya kalau ada rezeki banyak, job banyak, bonus banyak, baru saya mau bantu pekerjaan Tuhan, baru saya mau begini begitu. Tidak saudara, yang ada dulu, yang Tuhan berikan dulu, apa yang ada sedikit kecil, tapi kalau itu kita atur dengan baik, Tuhan lihat, oh ini orang bisa mengatur. Bagaimana Tuhan mau memberi yang besar, kalau yang sedikit Tuhan lihat tidak bisa kita atur. Ya. Jadi Lukas 16 ayat 10 tadi katakan bahwa kita harus setia dalam perkara kecil. Maka di balik perkara kecil Tuhan sudah siapkan perkara yang besar. Dan salah satu perkara kecil adalah berkat. Salah satu perkara kecil adalah keuangan. Yang saya ambil, yang saya bahas di sini. Jadi harta yang Tuhan sudah beri kepada kita itu yang ada di tangan kita harus bisa kita kelola dengan setia. Maka Dia akan memberi yang besar kepada kita. Kalau kita benar, jujur, ya dalam segala hal, terlebih dalam keuangan, maka Tuhan akan memberkati kita, saudara. Ya, setiap rupiah yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah milik Tuhan. Setiap rupiah demi rupiah itu adalah milik Tuhan. Yang saudara punya itu milik Tuhan, bukan milik saudara. Tuhan titipkan kepada kita untuk kita kelola dengan baik. Tuhan ingin kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Belajar menjadi orang yang bertanggung jawab, saudara. Sebab Tuhan melihat orang yang bertanggung jawab, maka Tuhan akan memberi yang besar. Ayat yang ke-11 dikatakan, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon, ini dalam hal tadi mamon, termasuk keuangan, yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadanya harta yang sesungguhnya? Jadi mamon itu adalah dewa, kekayaan yang ingin menguasai kita, termasuk uang. Kalau dia menguasai kita, kalau mamon menguasai kita, maka mamon itu menjadi jahat. Kalau uang menguasai saudara, maka uang itu akan menjadi jahat. Tetapi sebaliknya, kalau kita bisa menguasai uang, maka uang itu menjadi baik. Amen. Haleluya. Kita harus menguasainya. Ya, jangan biarkan uang itu menjadi bos. Jangan biarkan, izinkan mamon itu menjadi bos dalam hidup. Tapi kitalah yang jadi bos atas mamon itu. Haleluya. Karena istilah sekarang, apapun urusannya bisa diberesin dengan uang. Ternyata benar juga ya sekarang.
Saya berapa kali urusin, ada 3-4 kali disuruh kembali, nggak jadi-jadi. Ketika saya kasih uang 800, dalam setengah jam sudah jadi. Saya bawa suami saya ke RSUD, dan pakai BPJS, nggak jadi-jadi. Ketika pejabat telepon ke RSUD, dalam setengah jam langsung dapat kamar. Saya urus ke apa lagi sekarang, ke kartu keluarga kemarin yang baru, karena suami saya baru meninggal 5 bulan yang lalu. Jadi saya urus ke kartu keluarga bahwa saya ini cerai mati, supaya lebih mempermudah urusan anak saya nanti kalau kuliah dan sebagainya. Karena kalau tidak ada kartu keluarga yang baru cerai mati, nanti susah, harus ada kartu kematian dari lurah, kartu kematian dari RSUD, ribet. Tapi kalau sudah ada kartu keluarga yang baru, saya sebagai kepala keluarga naik, maka itu mempermudah urusannya. Saya urus, saudara, selalu ditolak, tidak bisa, lama dan sebagainya. Tapi ketika saya kasih 400.000, ya, karena saya pikir-pikir daripada saya bolak-balik ke Cikarang, ya kan, ke Cikarang bolak-balik urus KTP baru, urus KK baru, lebih baik saya bayar 400.000. Ya, saudara, dalam 1 hari jadi. Saya urus KTP baru, saya kena KK baru, saya harus urus KTP baru bahwa saya ini cerai mati, ya. Itu nggak ada belangko habis, mau berapa lama pun Bu, nggak ada belangko. Saya kasih 200.000, besok ambil Bu. Jadi zaman sekarang ini semua beres kalau ada uang. Saya kadang sedih, saudara, saya udah sendiri janda kok begini. Saya, aduh, permainan uang di mana-mana ada, saudara. Jemaat saya masuk polisi habis 200 juta. Itu cash, belum uang di baju, uang ini, uang itu, habislah 250 kalau di kota. Jadi semua beres kalau ada uang. Mamon itu sekarang berkuasa di dalam kehidupan manusia. Padahal kita pun mati tidak bawa mamon, tidak bawa harta, tidak bawa uang, tidak bawa mobil, tidak bawa rumah. Waktu suami saya meninggal, saudara, suami saya ini Parlente, ya, bukan seperti orang Batak, baju apa adanya. Tapi suami saya itu lebih baik beli baju daripada makanan. Jangan kalah gaya, ya. Dia kalah nasi, asal jangan kalah gaya. Nah, waktu meninggal, dia tidak punya jas yang bagus. Apa yang ada itu saya pakai. Ternyata jas suami saya itu dibawa semua sama anak saya di Jogja. Karena anak saya sering konser, nyanyi. Jadi dia bawa ke jas bapaknya yang bagus-bagus. Nah, ketika suami saya meninggal, gak punya jas yang bagus, saudara. Tapi saya dengar suara-suara katanya, aduh Pak Isi kenapa meninggal pakai buat jasnya yang jelek. Mereka tidak tahu, saudara, bahwa jas suami saya bagus-bagus dipakai anak saya. Tapi saya berpikir lebih baik dipakai anak saya daripada dibawa mati, dibawa ke kuburan. Benar tak, saudara? Di sini kita belajar bahwa kematian pun tidak bisa membawa mamon itu, harta benda. Tidak ada yang kita bawa, seperti pujian berkata, ku tak membawa apapun juga. Ketika kita menghadap Tuhan, kita tidak membawa apapun. Yang kita bawa apa, saudara? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Amin.
Itu yang kita pertahankan, itu yang kita cari saat ini. Cari Tuhan, ya, dekat dengan Tuhan. Itu yang kita bawa sekarang. Haleluya. 2 Korintus 4 ayat 7. Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ini firman Tuhan katakan, tanah liat itu adalah saudara dan saya. Tanah liat itu adalah hidup kita, nyata, supaya nyata. Ayat yang ke-7 tadi katakan bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari mana? Kita memperoleh kekuatan itu ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Bukan karena kita punya kekayaan, bukan karena kita punya uang banyak, kita punya kekuatan. Tidak. Bagi orang dunia memang benar. Kekuatan uang itu luar biasa, berpengaruh luar biasa. Saya 22 tahun selama ada di Bekasi ikut arisan Parsel Tahun. Karena saya orang Nias. Ibu saya yang Batak, suami saya Manado. Jadi itu terkenal saudara. Di arisan Parsel Tahun, maka orang Batak cuma suami saya yang orang Manado. Silakan Ibu cantik. Saya banyak belajar di arisan Parsel Tahun. Sini banyak orang Batak ya. Saya paling senang kalau acara Natal, saudara. Saya cuci mata kalau acara Natal. Benar nggak saudara? Cuci mata ya. Mulai dari kebayanya, tasnya, sepatunya, emasnya dikeluarin semua. Emas berjalan kalau hari Natal, kalau gimana orang Batak. Apalagi sawerannya, ya benar ya Pak ya, sawerannya. Tapi persembahannya saudara 1.000, 2.000. Karena saya sedih saudara. Saweran 50.000, 100.000, 20.000, tapi persembahan 2.000. Ya, karena bagaimana hubungan dengan Tuhan? Tidak ada. Saya pikir dia pakai kebaya baru, konde, apa namanya, sanggul, baju itu sudah berapa juta? Memamerkan mamon yang ada. Nah, hidup kita ini adalah tanah liat supaya nyata, dikatakan oleh firman Tuhan tadi, ayat yang ke-7, supaya nyata kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan berasal dari mamon. Nah, ketika saya ikut persaudaraan itu, orang yang kaya, orang yang punya duit itu dihargai, dihormati, ditunggu saudara, sampai jam acaranya lewat berjam-jam karena ditunggu. Suami saya yang tiap pulang khotbah tidak dihargai, padahal setiap pulang khotbah persaudaraan tidak dihargai karena ekonomi kami begitu biasa. Nah, itulah manusia sekarang melihat mamon. Nah, tanah liat ini adalah hidup kita. Harta kita yang sesungguhnya adalah bencana yang dibentuk oleh Tuhan. Tuhan bentuk bencana itu, Tuhan bentuk hidup kita supaya menjadi indah di pemandangan Tuhan. Itulah harta yang sesungguhnya, yaitu rohani kita. Ya. Bukan harta jasmani, biar kita miskin jasmani, tapi kita harus kaya rohani. Terlebih kalau kita kaya jasmani lebih bagus, tetapi juga harus kaya
rohani. Karena di Alkitab banyak orang yang kaya tapi bodoh. Ada cerita di Alkitab orang kaya yang bodoh katakan, wah, senanglah hai jiwaku, aku punya harta, aku punya uang, aku punya ladang, aku punya sawah, masa depanku sudah cukup, 7 turunan tidak kekurangan. Jiwaku berbahagialah engkau. Tetapi apa kata Tuhan? Hari ini aku bisa cabut nyawamu. Tidak ada artinya sudah. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus? Kau Kau miliki. Apa artinya? kekayaan. Nah, kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki. Haleluya. Firman Allah berkata, ketika engkau mencari kerajaan Allah, mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Semuanya. semua akan ditambahkan kepadamu. Amin. Hari ini engkau sudah mencari, mendahulukan Haleluya. kerajaan Allah, percaya semuanya akan ditambahkan kepada saudara. Jangan Amin. takut, jangan khawatir. Itu akan mengalir, saudara. Yang penting engkau mencari kerajaan Allah. Haleluya. Jangan dibalikkan. Kita sekarang suka balikkan firman Tuhan. Kerajaan Allah nomor 2. Benar nggak, saudara? Tapi sekarang coba anak saya nggak ibadah karena ada di karantina. Berarti minggu besok juga tidak ibadah. Ini pergumulan buat saya. Kegiatan-kegiatan entertain begitu bisa menyita waktu hari Minggu. Bagaimana rohaninya bisa subur? Benar nggak, saudara? Benar firman Allah berkata, cari dulu Tuhan, utamakan Tuhan, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Lukas 16 ayat 12. Kalau ada yang satu orang dapat, misalnya di tempat saya jemaat yang dapat langsung baca. Alkitab ini urusnya kecil, biasanya saya pakai HP, ya, karena urus di HP itu besar. Ya, huruf ayat-ayat kita lihat. Lukas 16 ayat 12. Dan kalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ya, coba perhatikan ayat ini, saudara. Ya, ayat 16, ayat 12 tadi. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Berarti ada nggak harta orang lain dalam hidup saudara? Ada kan? Ada. Ada. Di sini siapa yang ngontrak, saudara? Kalau kita ngontrak berarti itu harta orang lain yang ada pada kita. Makanya saudara, ketika kita punya harta orang lain, kita harus jaga. Ya. Ada orang ngontrak, rumahnya tidak diurus. Masa bodoh, ini kan rumah orang lain, benar nggak, saudara? Ada orang pinjam baju teman tidak dipulangin. Ada orang kirim makanan pakai Tupperware, pura-pura lupa karena Tupperware. Nah, ini firman Allah katakan harta orang lain ada kepadamu, harus engkau kembalikan, harus engkau urus, harus engkau pelihara dengan baik. Atau mungkin engkau punya utang kepada orang lain. Ini ada yang punya utang, kembalikan. Itu harta orang lain. Jangan pura-pura lupa. Ya. Bertanggung jawab. Kalau kita punya utang, kembalikan. Karena orang-orang seperti ini yang tidak
bertanggung jawab dengan harta orang lain adalah orang yang tidak punya hati nurani. Walaupun dia orang Kristen, banyak orang Kristen tidak punya hati nurani. Punya utang tidak dibayar, pinjam baju orang tidak dipulangkan. Itu hal kecil loh saudara. Ini perkara kecil. Tapi saudara sudah bersalah di hadapan Tuhan. Punya barang orang lain di rumah tidak dipulangi, ngontrak tidak diurus rumahnya. Hati nurani membuat hidup kita itu berhati-hati, bertanggung jawab. Ketika orang tidak punya hati nurani, maka mulai ada kehancuran dalam hidupnya. Itu baru harta orang lain yang kecil. Bagaimana harta yang besar? Pajak. Ada sini orang Kristen yang nggak bayar pajak. Itu untuk pemerintah. Bagaimana pajak kita dengan Tuhan? Di sini ada anak Tuhan yang tidak bayar pajak Tuhan. Coba baca Matius 22 ayat 21. Tolong kalau ada yang baca. Matius 22 ayat 21. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ya, itu saudara. Ada harta Tuhan dalam hidupmu, saudara sudah kembalikan. Punya Kaisar, saudara beri dengan membayar pajak. Punya Tuhan, sudah saudara beri. Kewajiban kita. Ada yang sini yang belum bayar kewajibannya, belum mengembalikan kewajibannya untuk Tuhan. Ini ayat Matius 22 ayat 21. Punya Kaisar, berikan, kembalikan dengan pajak. Punya Tuhan, berikan, kembalikan dengan apa? Berpuluhan. Hati-hati, sekarang ajaran lagi merajalela tentang perpuluhan. Saudara lihat di TikTok ya. Ada sini sudah lihat TikTok, nggak usah kasih perpuluhan. Alasannya di Roma 12 ya, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang benar. Ngapain bayar perpuluhan, kasih milik Tuhan? Lebih baik urus orang tua, urus keluarga. Kan lagi ngetren waktu ini masalah ini, saudara. Saya katakan kepada jemaat, Roma 12 ayat 1 itu persembahkanlah hidup, ayat 1 ya. Itu urusannya bukan rupiah. Tidak ada hubungan rupiah di situ. Kalau saudara lihat di TikTok banyak itu lagi beredar. Di ayat itu urusannya adalah hidup kita bencana ini, persembahkan dengan benar. Tubuh, jiwa dan roh kita berikan kepada Tuhan, tidak ada hubungan dengan rupiah. Amin. Tetapi di Matius 22 ayat 21 baru ada hubungan rupiah. Baru kita berikan milik Tuhan. Ada sini yang belum memberi milik Tuhan, kewajibannya untuk Tuhan. Itu punya Tuhan, saudara. Jangan kita pakai. Sudah dapat uang berkat 1 juta, punya Tuhan berapa, saudara? 100.000. 100.000 kan? Ya. Punya saudara berapa? 900.000. Lebih banyak punya siapa? Kita. Punya kita kan? Tuhan cuma minta 10% kok. Itu masih banyak anak Tuhan yang tidak melakukan. Saudara, jadilah anak Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau engkau punya hubungan yang baik dengan Tuhan, engkau akan memberi kewajibannya Tuhan, kewajiban kita sebagai anak Tuhan.
engkau tahu apa yang menjadi milik Tuhan. Satu kesaksian di jemaat kami, jemaat saya nggak banyak saudara, seperti ini juga, ya. Sebenarnya banyak, tapi kena resolusi, akhirnya berkurang. Kemudian 5 tahun pindah ibadah dari rumah ke rumah, berkurang lagi, berkurang. Pasca corona kemarin, berkurang lagi, ada 3 keluarga yang pulang kampung. Akhirnya sekarang jemaat saya cuma 3 keluarga, sedikit. Tetapi dari semua jemaat dari awal selama pelayanan 20 tahun ada satu ibu yang bertahan, walaupun suaminya di gereja lain, tapi ibu ini tetap bertahan di tempat saya. Awal kami bertemu dengan keluarga itu cuma punya 1 rumah tipe 36, 1 sepeda, 1 motor Astrea Grand. Saya ingat itu saudara. Karena dia dari gereja lain masuk ke gereja kita sudah mengerti perpuluhan, dari khotbah yang dia dengar, akhirnya dia datang penasaran apa sih itu perpuluhan miliknya Tuhan. Akhirnya di-share dan dia mengerti saudara. Dan sampai sekarang tidak pernah bolong perpuluhan sekalipun. Dia kalau gajian, suaminya yang gajian, kalau suaminya gajian hari Senin, dia kasih perpuluhan hari Senin, tidak tunggu hari Minggu. Kenapa? Dia takut pakai saudara. Dia dahulukan Tuhan. Dia sisihkan dulu pertama untuk Tuhan. Sampai sekarang tidak pernah bolong saudara. Dan saudara tahu akibat efek karena dia setia mengembalikan kewajibannya kepada Tuhan. Sekarang dia punya rumah, wow, Harapan Indah 1, MGC 1, kos-kosan itu Payung ada 2 pintu, di sektor 5 ada 3 rumah. Karena apa? Dia setia kayak perpuluhan. Dan saudara tahu, tidak pernah suaminya tahu kalau dia kasih perpuluhan. Tidak tahu saudara. Karena dia tahu kalau dia kasih tahu sama suaminya, maka suaminya akan menghalangi dia. Apa sih kasih sama pendeta? Enak banget tuh pendeta kasih perpuluhan sekian-sekian, kita yang kerja. Tapi dia tidak kasih. Sama seperti Abraham, ketika dia mau mempersembahkan anaknya, dia kasih tahu gak istrinya? Kasih tahu gak saudara? Tidak. Kalau dia kasih tahu, Abraham kasih tahu, mungkin istrinya bilang, ngapain sih anak satu nggak boleh. Akhirnya berkat itu terhalang. Ada hal-hal yang tidak perlu kita kasih tahu kalau itu kebaikan. Amin saudara. Amin. Dia tahu. Saya katakan kepada ibu ini, ibu, uang yang diberikan suami itu sudah tanggung jawab ibu. Jadi ibu yang bagi-bagi untuk Tuhan, untuk ini, untuk kredit ini, untuk ini. Jadi ibu-ibu harus punya manajemen yang baik. Amin. Tadi kembali ke firman Allah, kita harus punya manajemen yang baik, kelola dengan baik. Haleluya. Dan puji Tuhan sampai sekarang dia tetap setia mengembalikan milik Tuhan. Amin. Mengapa kita harus memberikan 10% milik Tuhan? Supaya tidak ada penghalang-penghalang berkat Tuhan. Dan kita percaya bahwa berkat itu akan dilimpahkan kepada kita. Karena itu adalah titipan, bukan milik kita saudara. Kalau saudara mau memberi perpuluhan kepada Tuhan, saudara menyadari bahwa itu bukan milik saudara. Itu milik Tuhan. Kita ini cuma saluran, cuma alat. Coba baca saudara terakhir, Pengkhotbah 5 ayat 10. Pengkhotbah 5.
Itu Pak, ada yang- Khotbah 5. Khotbah 5 ayat 10. Khotbah 5 ayat 10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Haleluya. Mungkin penonton hari ini agak keras saudara ya. Ayat 10. Haleluya. Siapa mencintai uang tidak akan pernah puas dalam hidupnya. Siapa yang mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dalam penghasilannya. Haleluya. Saudara mau uang saudara bertambah? Saudara mau harta saudara bertambah? Saudara mau kekayaan saudara bertambah? Mau? Mau. Kalau mau, maka izinkan orang lain lebih banyak untuk menikmatinya, menghabiskannya. Karena Tuhan beri bukan untuk kita. Coba katakan tadi ayat yang 10 ya. Ayat 10. Coba Khotbah 5 ayat 10. Dengan bertambahnya harta, terus bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada maling? Amin. Semakin engkau diberkati Tuhan, izinkan semakin banyak yang Mati. izinkan banyak yang mati. Cuma saya ini saudara yang saya saksikan tadi, kalau dia dapat bonus, udah semua senang. Satu minggu itu senang. Bu, minggu depan makanan dari saya. Kalau dia dapat bonus, Bu, kita ke Sumarekon. Kalau saya diajak ke Sumarekon itu A sampai Z 1% pun uang saya nggak ada keluar, saudara. Dia udah tahu, mau orangnya begitu. Kalau dia sudah mengajak, oh aman. Haleluya. Semua dapat makan, dapat baju, dapat sepatu, dibeli semua. Karena dia dapat bonus dari satu gereja juga, dia beli makanan. Itu semakin dia banyak dapat berkat banyak, maka dia menyadari bahwa yang menikmati banyak. Ini kalau yang dapat berkat banyak, bonus banyak, diam-diam. Ada nggak saudara? Ada ya? Tiba-tiba di Facebook satu keluarga makan di restoran, wow. Tapi keluarga ini dapat bonus. Coba ya kalau bapak gembala, ibu gembala diajak ya. Haleluya. Saudara dapat bonus. Anaknya lagi dapat bonus. Bu gembala, bapak gembala, yuk makan di luar. Tidak tiap hari, saudara, sekali-sekali. Kalau engkau dapat berkat banyak, nah tidak ada keuntungan bagi pemiliknya. Dimakan katakan, engkau hanya melihat, engkau hanya menonton. Kenapa? Kalau engkau tidak mengizinkan orang lain menikmati, maka yang menikmati siapa? Dokter, rumah sakit, apotik. Saudara pilih mana? Rumah sakit yang menikmati, dokter yang menikmati, atau bapak gembala yang menikmati, atau Tuhan yang menikmati? Jangan biarkan yang lain yang memakan hartamu. Amin. Jangan izinkan yang lain yang memakan hartamu, ya, karena engkau cuma saluran. Ketika kita memberi kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi berkat, menggantikan itu dengan berlipat ganda. Mari saudara, kita kelola berkat dengan benar, kelola keuangan dengan benar, walaupun itu kecil. Prioritas harus punya mana yang prioritas. Anak-anak Tuhan seringkali tidak punya prioritas. Ketika berkat ada,
prioritaskan dulu untuk Tuhan. Tuhan. Amin. 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 Supaya engkau diberkati saudara, supaya rumah sakit, apotik, dokter dan sebagainya tidak menghabiskannya. Amin. Amin. Prioritaskan untuk Tuhan, ya. Itu yang penting. Mari saudara-saudara, zaman sekarang ya kita punya kebutuhan yang banyak. Zaman sekarang kebutuhan semakin meningkat. Ya. Kita punya segala-galanya, tapi mari kita harus punya prioritas. Ya, prioritas yang utama adalah untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini.